uh, konten yang di atasnya itu 80 pixel, kemudian text alignment center, kemudian setelah itu font family-nya, bentuk fontnya pangolin, kita sesuaikan, kemudian letter spacing, jarak antar hurufnya kita kasih 2 pixel, kemudian ukuran hurufnya, font size-nya itu 50 pixel, dan warnanya Oke, udah jadi nih. Nah, begini. Oke, udah sesuai. Nah, ini merupakan CSS dari desain dengan ukuran desktop. Nah, di sini saya juga ada membuat desain dari responsive web ini di ukuran tablet atau landscape, yaitu 768 tidak salah, dan di ukuran Android atau mobile, dan satu lagi saya ada buat ukuran 400. Nanti saya jelasin kenapa saya buatnya berada di ukuran 400. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ketika kita minimize dia berada di ukuran lens 768 atau di ukuran tablet atau landscape, maka dia akan menjadi ini ternyata file desain web yang masih saya buat tadi, jadinya udah menjadi project kemarin. Nah, dia ini berada di ukuran desktop. Ini berada di ukuran desktop. Kemudian kita lihat dia berada di ukuran tablet atau landscape, yaitu 768 pixel. Kita minimize dia hingga ukurannya menjadi ukuran 768 pixel, maka dia akan menjadi seperti apa? Nah, dia akan menjadi seperti ini. Di ukuran Android, kita lihat di ukuran Android, ini saya menggunakan Chrome ya. Kita lihat di ukuran Android seperti apa dia. Nah, ini dia di ukuran Android. Headernya pada bagian logonya itu menjadi lebih kecil, dan pada menu navigasinya ini nih yang menarik. Yang tadinya pada ukuran tablet, dia nggak ada garis-garis di sampingnya ini. Kemudian kita ubah ke ukuran Android. Dia menjadi ada garis pembatas antar menu navigasinya. Nah, ini kemudian form loginnya juga agak berbeda. Yang tadinya ada kotaknya, ini cuma menjadi email doang. Yang tadinya ada kotaknya, kotak untuk tempat kita menginputkan email dan password, ini menjadi tidak ada. Kemudian
berisi kata-kata selamat datang itu menjadi lebih kecil dan lebih minimalis. Kotak infonya juga dia tetap ke bawah, tapi ukurannya itu lebih kecil tuh. Kemudian div bestsellernya ini dia menjadi ada jarak ada seperti batas pemisahnya seperti ini. Jadi seperti masing-masing div itu memiliki jarak. Website buy-nya masih tetap, dan di sini kotak akhir berisi biografi saya dan gambar saya itu menjadi lebih kecil, dan gambarnya juga makin dikecilkan sehingga jadi seperti ini, jadi agak ngeblur. Memang itu keinginan saya, gambarnya kecil biar tidak terlalu kelihatan. Dan ininya juga ukurannya masih sama dia, tapi dia lebih agak ke bawah sedikit. Oke, sekarang mari kita buat responsif dari ukuran tablet dan ukuran Android-nya. Oke. Kemudian kita buat responsifnya langsung di CSS-nya. Kita buat dulu komentarnya. Ini responsif pada media ukuran tablet dan ukuran tablet atau landscape, yakni 768 piksel. Oke, langsung kita buat. Ya, di sini menggunakan add media only untuk meresponsifkannya. Add media only screen and masukkan maksimal ukuran medianya and max width 768 piksel. Oke, kita masukkan kontennya. Kita panggil yang pertama kali ingin kita responsifkan itu pasti bagian headernya. Nah, kita panggil tadi namanya headerku. Kemudian, nah di sini di bagian headernya dia itu ada jarak sedikit dari terhadap bagian atas, ada jarak sedikit ya di bagian atasnya. Kemudian dia menjadi ke bawah, yang tadinya semua ke samping dia menjadi ke bawah. Selanjutnya marginnya kita nanti akan buat 0, dan tingginya ini kita akan atur. Tingginya ini kan yang tadi aturnya tidak terlalu setinggi ini, dia jadi lebih tinggi. Oke, pertama kali kita buat itu jarak yang tadi, jarak jarak logonya dengan bagian atasnya, yaitu kita pakai padding topnya 10 piksel. Kemudian marginnya kita nolkan aja, 0 piksel. Kemudian flex direction itu ada berfungsi untuk mengatur arah dari urutan
mengatur arah dari urutan elemen-elemen yang ada di dalam sebuah kontainer. Bisa secara horizontal atau dia vertikal. Nah, ini urutan dari elemen-elemennya ini menjadi vertikal. Yang tadinya itu horizontal, ini menjadi vertikal. Maka kita buat di sini karena dia vertikal, kita pakai kolom. Jadi dia akan vertikal arah urutannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian setelah itu tinggi dari headernya itu 100 pixel. Oke. Kita lihat di sini. Belum ya. Nah, headernya ini udah sesuai tingginya. Hanya saja logonya dia masih di bawah karena kita tadi menggunakan flex direction, jadi dia mengatur arah urutannya itu, kita pakai kolom, dia mengatur arah urutannya itu secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, saya mau logonya ini menjadi di atas dan navigasinya ini menjadi di bawah. Gimana caranya? Itu nanti kita akan menggunakan fungsi order. Order itu berfungsi untuk menukar posisi dari elemen-elemen. Kemudian di sini ada H2-nya. Nah, H2-nya ini nanti Febri mau kasih lebih berjarak dan ukuran fontnya juga kita kecilkan. Karena kita eksekusi dulu ukuran dari H2-nya. Logoku H2 leather spacingnya kasih 5 pixel. Kemudian font size nya kita kasih 19 pixel. Nah, dia udah menjadi lebih kecil. Sekarang kita tinggal menukar posisi dari logo dan juga navigasinya. Kita menggunakan fungsi order. Dimana order itu untuk menukar posisi elemen-elemennya. Untuk menukar posisi elemen-elemen. Jadi lambat laptopnya. Kita panggil nama kelas logoku, kemudian kita tulis order. Order dia menjadi posisi 1 dan kita panggil kelas dari navigasinya itu nav menu. Order dia menjadi urutan kedua. Oke, kita lihat. Nah, posisi urutannya sudah berubah. Oke, selanjutnya kita mau atur tombol loginnya ini karena dia masih mepet ke arah border bottomnya. Kemudian setelah itu baru kita atur nanti kotak form loginnya agar nggak mepet banget ke headernya. Nah, posisinya udah bertukar, tinggal kita atur
tinggal kita atur tombol dari loginnya tadi. Kita panggil alpanya dulu, alpha, kemudian nama kelasnya, kita kasih paddingnya aja. Dua pixel, kemudian atas bawahnya 2 pixel dan kanan kirinya 10 pixel. Oke, kita lihat. Nah, dia udah menjadi lebih kecil, ukurannya udah sesuai. Sekarang kita atur form loginnya. Saya mau refresh dulu, laptop saya udah lemot banget. Oke, balik lagi ke codingnya. Sekarang kita atur responsif dari form loginnya. Kita panggil nama kontainernya, yaitu kotak loginnya. Kita panggil nama kotak kontainernya, yaitu kotak login. Kita kasih topnya, bagian atasnya itu, top itu seperti padding ya, margin topnya kita kasih 60%. Kemudian kita kasih transisinya, transition on 3 second aja, dan baru kita atur. Kita lihat dulu. Nah, dia udah berjarak karena kita udah kasih top itu shortcut dari margin top. Kemudian kita mau kasih tombol sync in-nya ini, tapi mau kasih kursornya itu menjadi default. Kita tambahkan di sini btn kursor kursornya default. Oke. Nah, udah sesuai. Oke. Kemudian setelah itu Feby mau ngatur kotak dari teks berjalannya ini. Jika kita lihat menggunakan Microsoft Edge, ini seperti tidak ada masalah, tapi ketika kita buka di Google Chrome, nah dia itu mepet banget. Jadi kita mau kasih jaraknya, itu nanti kita beri jarak, kita buat kotaknya ini kita menggunakan margin top. Jadi dia untuk mendorong dari atasnya. Kita buat dulu komentarnya, teks berjalan. Nah, itu kita panggil nama kelasnya, teks berjalan. Lebarnya kita atur, lebarnya 40%, height-nya 50 pixel. Jika Bapak lihat di codingan
kayak di prakuis kemarin, mungkin di bagian teks berjalan ini, di responsif yang ukuran 768 ini, saya menggunakan background juga. Itu sebenarnya kemarin percobaan, itu nggak berpengaruh sih. Cuman kemarin tuh Feby lupa menghapus backgroundnya, kemudian opasitas dari backgroundnya. Cuman itu aja sih. Kemudian setelah itu, untuk mendorong dari teks kotak berjalannya ini, dari formulanya kita menggunakan margin top. Margin topnya 500 pixel. Perlu di refresh lagi karena kan berasal dari. Nah, dia udah seperti ini, udah sesuai. Oh, oke. Nggak ada masalah. Oke, ini sudah, form login sudah. Ini, tapi jika kita lihat tadi di Microsoft Edge, maka dia jaraknya akan banyak, seperti banyak sekali seperti ini. Tapi itu nggak masalah. Saya lihat dari sisi keduanya, dari Microsoft Edge dan juga Google Chrome. Saya mempertimbangkan kedua browser tersebut. Kemudian selanjutnya, ini bagian manfaat ini kotaknya jadi memanjang. Oke. Kotaknya jadi memanjang, maka kita atur. Jika di Microsoft Edge sama juga memanjang. Oke, kita buat dulu komentarnya. Manfaat. Oke, kita panggil nama kontainer pembungkusnya, yaitu kontainer tengah. Kemudian kita kasih displaynya block. Kemudian width-nya itu lebarnya menjadi 1900 pixel. Kita lihat ini apa? Ini harus di refresh dulu soalnya dari Chrome. Nah, width-nya udah sesuai. Oke, di Microsoft Edge juga udah sesuai width-nya. Kemudian kita mau kasih flex direction-nya, flex direction untuk mengatur arah dari elemen-elemen yang ada di dalam kontainer. Nah, kita mau kasih kolom dari atas ke bawah. Flex direction-nya jadi arah salah. Jadi arah elemen-elemennya itu pakai kolom. Setelah itu agar dia ke tengah, ini tuh kan belum ke tengah ya. Saya mau pakai bantuan dari margin left aja, jadi dia mendorong dari sisi kirinya. Margin left-nya 15%. Kemudian kita kasih transisi juga. Transition all. Oke. Nah, dia udah ke tengah. Oke. Ke tengah, ini dari Chrome, harus di refresh dulu. Nah, ini dari Chrome, Google Chrome. Nah, oke, selanjutnya kita mau ngatur margin dari 3 div ini. Div ini namanya div manfaat kelasnya. Oke, sekarang kita panggil nama kelasnya manfaat.
kita kasih marginnya atas bawah 5 pixel, kanan kirinya 0. Oke, jadi dia udah seperti ada jarak sedikit ya. Nah, dia juga udah ke tengah. Kemudian yang di Chrome kita refresh. Oke. Nah, dia jadi udah sesuai. Udah sesuai. Di ukuran tablet atau landscape dia udah selesai kita atur. Udah selesai kita atur. Udah cocok juga. Selanjutnya kita mau membuat ukurannya itu ukuran Android atau mobile. Kita kasih jarak responsif pada ukuran berapa ya? 567. 567 pixel. 567 pixel. Selanjutnya setelah selesai kita buat kotak login, teks berjalan, dan kotak manfaatnya, selanjutnya kita akan buat seperti ini, kotak bestsellernya. Kotak bestsellernya. Mari kita praktekkan. Di sini saya tambahkan dulu komentarnya. Kotak berjalan. Setelah itu kita panggil nama kelasnya pil kecil. Saya mau kasih marginnya biar dia berjarak dari konten yang di atasnya. Margin topnya 90 pixel. Kemudian biar dia tetap ke samping posisinya atau ke tengah, dia mau kasih displaynya flex. Setelah itu mau kasih legend item center, kemudian justify kontennya space around. Setelah itu lebarnya 50% terhadap layar. Udah kita buat pil kecilnya. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya kita mau buat ini. Sebentar. Selanjutnya kita akan buat ini, menu bestsellernya ini, agar dia menjadi ada jaraknya seperti ini. Mari kita praktekkan.
1, kemudian paddingnya 5 pixel, kemudian margin right-nya 5 pixel juga. Oke. Setelah itu bio, kasih border radiusnya 0, kemudian 2 ini adalah ini teks biografi tersebut. 2p ya, 2p itu ladder spacingnya 0 juga, kemudian 2img lebarnya saya mengatur foto yang ada di dalam footer saya yang di bagian website by tadi. Kemudian height-nya atau tingginya itu relatif aja 100%. Kemudian agar dia tetap rapi ke tengah, berada di tengah, just define content, space around, legend item, center, dan likes direction-nya dia ke bawah, yaitu column. Likes direction-nya column. Oke, kita save. Karena saya bukanya pakai Chrome, jadi harus di refresh dulu. Oke, nah udah jadi nih seperti ini, udah mirip ya. Oke, nah ketika kita buka filenya ini menggunakan Microsoft Edge dengan live server, maka dia ukurannya akan berbeda atau ukurannya itu menjadi berantakan. Oleh karena itu Feby mau atur lagi ukurannya di ukuran mobile itu di ukuran maksimalnya 400 pixel agar nanti untuk mewanti-wanti ketika dosen yang bersangkutan ketika Bapak membuka file dokumen saya, siapa tahu menggunakan Microsoft Edge jadi nggak hancur, dan ketika dibuka pakai Chrome pun juga nggak hancur. Jadi saya membuat keduanya untuk antisipasi. Nah, ini dia tampilannya menggunakan ini maksimal 567. Kelihatannya nggak ada masalah, hanya saja sedikit kurang rapi. Tapi ketika diminimizekan di ukuran yang paling kecil, dia akan menjadi seperti ini, nggak rapi dia. Maka saya akan membuat ukuran mobilenya itu juga di ukuran 400 pixel medianya. Layar ukuran 400 pixel. Add media only, all, and max width 400 pixel. Oke. 400 pixel. Add media only. Saya lupa tadi menambahkan media only-nya di bagian yang 567 pixel. All and max width 567 pixel. Kemudian ini saya mau copy
Oke, jadinya seperti ini. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini yang dari Chrome. Oke, udah sesuai. Oke, udah sesuai. Kemudian kita buat yang di ukuran 400 pixel. Langsung kita kerjakan. Kita ubah dari teks berjalannya aja. Teks berjalan, kemudian margin. Margin itu 300 pixel. 309 atasnya 390 pixel, sebelah kanannya itu auto, kemudian bawahnya itu 50 pixel dan bagian kirinya itu auto. Kemudian dari kotak manfaatnya itu kontainer tengah. Ini ada yang salah nih seperti. Ada yang salah teman-teman. Add media only all and max width-nya 400 pixel. Oke, kemudian teks berjalannya, marginnya atasnya itu 390 pixel, sebelah kanannya auto, bawahnya 50 pixel, dan sebelah kirinya itu auto juga. Oke. Setelah itu kontainer tengahnya, yaitu di bagian manfaat tadi, itu flex direction-nya dari atas ke bawah arahnya. Terpilih yang kolom, kemudian width-nya 1300 pixel, dan marginnya atas bawah 0 dan samping kanan kirinya itu auto. Oke, kontainer tangka udah kita atur kontainer pembungkusnya, kemudian kita atur div manfaatnya tadi. Tuh kita pakai displaynya block, kemudian padding atau jarak terhadap sisi dalamnya itu atas bawah itu auto dan kanan kiri itu 30 pixel. Kemudian margin marginnya atas bawahnya 0, kanan kirinya itu auto. Kita lihat di Microsoft Edge-nya. Nah, oke. Nah, dia tapi belum
ke tengah ya, dia belum terlalu ke tengah. Oke, ini juga udah bagus, tinggal ini nanti kita akan atur lagi. Sekarang kita mau atur yang bagian akhirnya ini, bagian websitenya. Dua kalimatnya itu, kemudian letter spacingnya atau jarak antar hurufnya 0, kemudian line height-nya, jarak antar kalimatnya, tingginya 15 pixel, kemudian kursornya default. Setelah itu yang gambarnya 2 img yang ada foto saya tadi, lebarnya width-nya itu 47 pixel, tingginya 50%, kemudian agar dia rata ke tengah, justify content space around. Itu legend itemnya center, kemudian flex directionnya agar dia arah kontennya tetap ke bawah, dari atas ke bawah. Itu kolom, dan kita kasih margin top 50 pixel. Oke. Salah. Oke. Oh, ini terlalu kecil. Kayaknya ada yang salah nih di bagian kotak manfaat kontainer tengah. Oh, saya ada salah sehingga kotaknya ini nggak bisa ke tengah. Itu di bagian manfaatnya, marginnya itu ini seharusnya 5 pixel, kemudian kanan kirinya 25 pixel. Oke, jadi kita udah selesai buat ukuran mobile di Microsoft Edge-nya, kurang lebih seperti ini. Ini, dan kita tambahkan lagi z-index. Nah, itu seperti Oke, udah selesai. Dan ini juga di ukuran mobile di Chrome-nya juga udah selesai, udah sama seperti tampilan yang sebelumnya. Ini di ukuran tablet, dan ini di ukuran desktop jika kita buka dari Chrome. Dan ini di ukuran tablet kita buka dari Microsoft Edge. Kemudian ini ukuran dari
Ini ukuran dari desktopnya. Oke, udah selesai. Sampai di sini video saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau pemahaman materi yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar dan sama-sama belajar. Jadi jika saya memiliki salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.